Halo teman santai, ketemu lagi bareng gue Fali Jackson di Santai bareng gue, channel teman santai. Nah, di episode Surat Santai kali ini gue mau membahas tentang bintang jatuh. Mungkin teman santai ada yang tahu makna dari bintang jatuh. Ada yang bilang bisa ngabulin permintaan atau make a wish come true mungkin. Ya, gue juga kurang tahu lebih tepatnya gimana. Tapi berkaitan dengan bintang tamu kita di episode kali ini. Mau tahu siapa bintang tamunya? Buat apa? Yes, itu dia tadi profilnya. Lu semua udah lihat kan siapa bintang tamunya? Nah, langsung aja udah di sebelah gue nih ada nih orangnya nih. Ini dia, Alia and the friend. Enggak deng, Alia doang. Friendsnya nggak ada. Kaget saya Pak, lagi gulung ini Pak. Oh lagi digulung, jangan digulung, jangan digulung. Pedagang nggak demen kalau lagi dagang digulung, nggak demen. Apa kabar Lia? Hai. Sehat Nobita. ya? Iya, Nobita. Bingung lo teman santai lo, gue dipanggil Nobita, bingung. Fali Jackson. Ya elah, dari zaman norok juga gue panggil lo Nobita, Oh, iya, Nobita. Lu Doraemon ya? Yes. Jadi gak enak gue ngomongin Doraemon. Gue mau nyapa juga teman santai karena baru berduka, ya kan, pengisi suara Doraemon. Iya. Ibu Nur Hasana baru aja meninggal dunia. Deep condolence. Iya, turut berduka cita karena gue juga salah satu fansnya Doraemon ya. Dan gue juga. Doraemon. Nobita. Kenapa Nobita? Aduh, Baik luar banget biasa. kabar gue sih. Baik ya? Baik. Berapa Gila. lama nggak ketemu? Wah, gila, semenjak negara api belum menyerang Ya ampun. sampai detik ini ya kan. Lu Sambil tahu ngopi nggak? nggak apa-apa ya? Sambil. Gue juga ambil nyusu. Ya, susu pink. Gini, Gimana? tujuan dirimu ada di Curhat Santai diundang saat ini adalah, ya kan, banyak teman santai yang pengen tahu profesi lu kan, ya gue tahu lah, announcer Ngeri juga. ya bahasanya profesi. Ya Profesi, kan? ampun. Saya jualan bakso pakai morat. Enggak, profesinya ini Alia adalah seorang announcer, Asik. terus voice over, Asik. terus lagi host iya pernah ya nge-host ya, Asik, nge-host. Terus juga sekarang berkecimpung di dunia marketing, ya nggak tahu marketing galeri apa marketing apa nih ntar dijelasin. Terus ada lagi sebagai seorang katanya mau di depan layar jadi artis, penyanyi, Ya Allah. mengeluarkan single. Amin. Tapi sebelum semuanya satu-satu, Nah, ceritain dulu awalnya lu demen berkecimpung di dunia entertainment, diceburin apa dijorokin atau bagaimana? Jelasin. agak didepak dikit sih. Sejak kapan? Kalau entertain mungkin cuma iseng-iseng manggung, bantuin teman-teman on stage, dapat duit, pulang. Temen Kapan banget tuh? tuh. Berapa abad yang lalu ya? 2007 kalau nggak salah. 2007, tapi tuh gue masih jadi warga Lampung. Oh di Lampung. Iya, saya Oke. pedagang di sini. Oh, oke. Terus Situ, terus gue sempat dapat voucher dari salah satu sekolah musik yang ternama lah sampai saat ini. apa sebutin dong? Elva Music School, thank you banget. Wih. Elva Music School Lampung. Inkas waktu itu gue cuma ngebantuin event di salah satu outlet di Lampung. Gue support acara itu untuk talent-talentnya, dan gue malah yang bukan pesertanya. Mbak Lia, mau nggak voucher ini, asik Oh, dong. dikasih vouchernya. Yes, ya, dapat untuk les vokal sama alat musik. Komplit. Yes, karena kebetulan gue waktu itu pengennya gitar, kata emak gue, udah tomboyan lo, nggak usah main gitar lo. Nyanyi aja deh biar ke perempuan, asik. Oh, iya. Nyanyi lah gue. Gue pikir tuh voucher, 3 bulan udahlah selesai. Demen dong, Iya. lanjut. Akhirnya lanjut 4 tahun. 4 tahun 4 sampai tahun. selesai. Menyisakan PR sebenarnya. Apa Pak? Jadi gue ketika saat itu memang gue sambil kerja di salah satu instansi. Waktunya untuk ujian kenaikan tingkat plus ijazah yang kebanyakan dipakai kalau orang, Anda mau ngajar ya, ijazahnya mana dong, gitu kan. Oh, Nah ditanya. gue telat 10 menit dari acara itu. Lagu udah dapet, pasukan udah dapet, dan gue nggak nyampe. Ya udah, sertifikatnya nggak ada sampai sekarang. Ya gue keluar dari Elva tanpa ijazah. Oh, begitu. Murid bandel ceritanya. Murid bandel yang Ya, berprestasi. Miss Strawberry, pengajar vokal saya yang ada di Elva Music School Magelang. Terima kasih Anda yang membuat suara saya seperti ini. Wah, Asik. luar biasa ucapan terima kasih. Terus jadi announcer, penyiar radio. Gimana tuh? Nah itu lebih geli dan lucu lagi sih. Kenapa? Nobita ceritanya. Sempat dulu zaman-zaman masih ABG lah. ABG, anak ABG gue. Iya, ada demenan lah istilahnya. Udah best friend banget.
aku pengen banget jadi penyiar radio, kamu temenin dong, daftar. Tapi itu nih, cukup masih pakai alma mater kuliah gue ceritanya. Tahun berapa? 2011. 2011, oke. Terus? Masih jadi anak sekretaris gue, rapi-rapinya perempuan tuh. Masuklah di tes vokal, bla 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 bla. Itu kenapa malah MD-nya nyosor ke gue? Oh gitu. Gue bingung dong. Lo namanya siapa? Saat itu ada seorang MD. Gue suka gaya lo, Kak. Iya lo sini kan. Kalau lo mau, besok lo kirim sampel vokal lo, gue bantuin. Itu yang berentet 6 biji, mau diapain, gue bilang kan. Yaudah coba aja dulu. Kebetulan kepala stasiun ACC suara gue. Tes lah 3 bahasa, Mandarin, Inggris, Indonesia. Anjay. Lolos semua tuh? Alhamdulillah. Oh saat berarti itu. bisa bahasa Mandarin juga ya? Outs. Oh gila, apa tuh artinya apa haus? Lazis, bahasa lu jannah tuh. Oh jana, Yes. Nah itu jajanan santai, ini curah santai. Terus, Dan dari situ iseng-iseng belajar di radio pertama, alhamdulillah tuh di Lampung. Terima kasih sudah banyak tempat, ada kurang lebih 3 radio. Tapi salah satu yang membekas memang di hati adalah Raja Wali Lampung. Radio Raja Wali Lampung. Yes. Pendengar gue manggil gue Novia Larasati. Nama penyiarnya Novia Larasati. Oke. Ya ini bentuknya. Ini dia manusianya. Terus Kelar dari situ gue ada misi sendiri ke Jakarta dan kebetulan Star FM Tangerang, Las Radio itu memang gue ada di situ juga. Di situ terkenal dengan nama Nova Balkis. oh ya, gue tauin Nova Balkis soalnya. Yes. Ya, tuh 2 Embur. nama. Ya. Terus untuk radio pertama yang tadi gue panggil sama MD sini loh. Nah, itu gue punya nama Sarahki di situ. Sarahki. Katanya nama kocaknya 3. gue kayak Sarasehan katanya. Sarahki, ya 3 ya terus. Terus di Radio Andalas, after Raja Wali sebelum gue mau ke sini, nama gue Alian Kinanti. Alian Kinanti 4. Nah, makanya ada Alian Friends itu sebenarnya Dari sini. Iya, Terakhir gue berterima kasih dengan capsta gue, dengan MD gue di sana. Alian aja deh. Alian tuh itu seorang, Lian itu dari nama gue, artinya lilin, anjay. Tapi bukan buat ngefet ya. terus. Gitu. Nah dari situ pelan-pelan aja sih. Suka dengan dunia broadcast yang tadinya bokap juga sangat kontra dengan musik. Lama-lama mensupport. Oh ini dia tuh ending dari fightingnya kamu supaya bokap tuh boleh yang apa di musik pak gitu. Dari 2011 jadi seorang announcer radio. Yes. Sampai Sempat di TV juga ikut casting. sampai 2016 terakhir. sekarang lagi off. Sekarang lagi vakum dulu. Itu tadi dari Radio Lampung, terus ke beberapa radio, Yes. sampai ke radio di Jakarta. Star FM Tangerang terakhir. Star FM Tangerang. Kalau Jakarta gue lebih ke penyiaran di salah satu TV nasional. Asik. Oh iya, disebutin nggak tuh? Nggak usah. Nggak usah lah. Nggak usah ya, jangan disebutin TVRI, nggak usah. Bibi mak. Kena bayar pajak. Emang gue nyebutin? Gue nggak bilang TVRI, enggak. Enggak, gue nggak bilang TVRI, gue nggak nyebutin. Maaf ya. Iya. Nah, terus dia penyiar tadi, ngomongin penyiar, iya kan? Yap. Gue pengen denger dong suara kalau lagi siaran bagaimana kan, kalau dulu zaman dulu kan di radio gitu. Asik. Ya, pengen denger gue. Kenang-kenang doang sih ya. Sekarang kan Penyiar gua- itu kan theater of mind kan? Ya. Nah, coba gue pengen tahu, lu bisa gak membuat theater of mind buat gue nih? Ceritanya kan gue orang lagi dengerin radio di pos Hansip nih lagi. Hansip bapak, aduh. Gimana? Contohnya. Apa kabar? Selamat malam, abang-abang yang lagi jaga di luar sana. Aduh, ini malam kayaknya lumayan gelap-gelap dingin ya. Bentar lagi Jakarta mau hujan agaknya. Abang Hansip, udah siap belum dengan pos rondanya? Pentungannya jangan lupa tuh ya, beceng pegang juga di saku. Boleh kalau buat lo yang lagi biar nggak ngantuk request aja. Ada Alia di sini, gue temenin sampai jam 12 malam, oke? Widih, itu yang segmen B ke C yang buat tadi di pos Hansip ya kan, radio. Jangan gue jadi satpam ya tapi. Enggak, bukan tadi kan Hansipnya gue. Iya, Hansipnya gue, ya kan gue dengerin. Oke. Nah, kalau misalnya radio B, Radio B. beda lagi nih Radio segmennya. B. Itu dia lebih friendly, lebih family. Iya. 95,2 FM Radio Rajali sahabat setia Anda. Selamat pagi, Novia Larasati ada di Rajali Morning Show sampai dengan jam 8 pagi ini. Sahabat Raja Wali, bagaimana kabar Anda hari ini? Aktivitas Anda sudah menunggu, padat merayap pastinya. Alia punya
sosok bintang tamu pagi ini. Nanti kita akan wawancara langsung dengan narsum kita, seorang sosok wanita yang menginspirasi banyak sekali businessman yang sukses di bidangnya saat ini. Jangan kemana-mana, tetapi Raja Oli Morning Show. Wih, luar biasa. Enak. Ini kenang-kenangan cuy, kenang-kenangan. Gue udah vakum hampir 2 tahun. Seorang penyiar memang begitu, itu enak gitu, gurih gitu, suara dia punya karakter, berkarakter. Gurih mana sama kopi sih sebenarnya. Beda-beda tipis karakter ya kan. Gua aja Theater of Mind sampai sekarang masih teringat di salah satu radio Indonesia yang sampai sekarang dari zaman gua kecil. Nah, ngomongin radio pasti lu ada iklan yang lu suka. Oh ada, nah, ada itu andalan gue karena gue dicekokin dengerin tuh radio mulu dari tiap pulang Anjay. sekolah sampai gue segede begini aja gue masih nggak bisa gue kalau mungkin otak gue memori card bisa dicabut sih gue lupa tapi kan ini gue nggak lupa Theater of Mind gue jam menunjukkan pukul 3:50 Roma wafer coklat enak itu deh itu Numpang tanya. kabur ya Saya lahir. kabur Saya lahir belum waktu itu. bagus gua nggak bilang jam menunjukkan pukul 5 ya di kolam berenang keluar semua lu udahan Bentar lagi nyebur nih gua agaknya. iya. Anda sudah kami kepung gila ya Kayak radio memang ada matinya sih. emang Dul. karakter suara karakter ya Yes. Buat Bisa teman berbeda. santai, jangan khawatir. Kalau gue panggil dia Nobita dan Dut itu memang udah tagline gue dari udah orang nggak bisa sama dia. dirubah Nggak udah bisa dirubah. hashtagnya itu Ember. Nobita ya kan? Yes. Mau ketemu lo di planet Hollywood juga gue akan tetap manggil lo Dut sih atau Nobita. Nah, itu kan dua itu aja itu teman santai panggilannya nah terus juga voice over ya kan terus sebagai voice over Baru merambah. pengisi suara kan Iya. voice over kan voice Iseng over. aja padahal. Itu juga kan yang dituntut adalah kekuatan dari karakter suaranya kan Ah, ah. jadi ya bisa beda-beda ya kayak misalnya suara gue biasa teman santai tahunya begitu loh dia tiba-tiba gue mau bikin Theater of Mind pada suatu hari di sebuah hutan belantara ya kayak gitu kan kayak gitu nah kalau gitu Spooky gitu. spooky Ya. kalau lu? VO itu kemarin kebetulan nggak sengaja sih bantuin teman satu kantor yang memang kita saling support lah di masa pandemik seperti ini ya. Gue mulai ngelirik Jogja karena memang ada taste sendiri ke sana dan kebetulan saat itu kita mau launching namanya tema untuk maternity. Oke. Nah, so far mungkin kalau teman-teman santai itu banyak ngeliat kalau untuk pre-wed, terus wedding ceremony ataupun waktu pas lahiran atau birthday, mungkin kebanyakan yang video only. Nah, gue coba untuk bikin sesuatu yang beda aja sih. Gimana sih kalau misalkan momen berharga dalam hidup lu tuh ada kenangan tersendiri yang berbeda dari yang kebanyakan gitu. Tapi memang di sini challenge-nya kuat banget sih, Dut. Gue dapet tema maternity harus menjiwai berasa gue lagi hamil 8 bulan atau mungkin 9 bulan berapa hari lagi gue mau Melahirkan. launching tuh baby gue gitu kan. Pegang perutnya, rasain feelingnya. Lu ngomong sama anak lo yang dalam perut, mampus dong mati gue. Kenapa harus gua? Suara lu adem, anjay. Adem suara lu. Kulkas sekali. Ini Jadi adem banget. tadi panas loh berendah aduh benar Jadi gue denger untuk contohnya seperti ini ya Mbak ya. Tapi ini kebetulan kita pengen video ini launching semua dari masyarakat nasional tuh bisa mencerna bahasanya karena ada yang memang lebih logatnya sukuis banget, ada yang seperti itu. Tapi ya namanya media ataupun kita mau nge-publish, kita harus membuat itu intonasinya memang pas lah, nasional aja deh gitu loh, biarin semua orang paham lu ngomong apa gitu kan. Ya gue coba, gue tag sempat 7 kali atau 9 kali sih. Thank you banget Light Jogja Fotografi. kayak gimana hasilnya jadinya kasih contoh sedikit lah Alhamdulillah sih, alhamdulillah sepenggal itu katanya gitu contohnya contohnya. Menjiwai lagi nih gue. kan pengen penasaran teman santai pengen tahu kan Iya. Ini gue kayak ngomong sama anak gue. Nah, Bunda nggak tahu, ternyata rasa rindu itu bisa terjadi kapan aja tanpa kita harus bertemu. Dan kalau misalkan nanti kamu sudah lahir, sudut ruang itu akan kamu jejaki sambil berlari. Dan kira-kira nanti kamu bakal panggil ibu apa ya? Mama dan papa, ayah dan ibu, buna ataupun bubu. Tuh, membayangkan saja sudah membuat saya merasa bahagia.
jadi cepat hadir ke dunia ya. Kita bertemu dan membesarkan hari-harimu, cita-citamu sampai dengan akhir. Bayinya keluar. Kaki gue duduknya begitu. Kaki gue gini kan kayak bayi tadi. Ya Allah. Kan bayi gitu kan dalam perut kan gitu. Oke, tadi gue gitu. Itu cuplikannya aja Cuplikannya. sih. Karena kan kalau misalnya itu gue harus di ruangan. Itulah khusus kekuatan dulu. apa ya, seorang VO, voice over ya kan, jadi karakternya kuat. Lebih ya. cepatnya itu challenge. Challenge ya. Iya. Harus bisa memposisikan mau jadi karakter apa nih ya kan. Iya. Berwibawa. Ya kayak cowok misalnya, wah ini kayaknya mau karakternya ganteng, gagah apa gimana, suara agak berat gitu. Kayak ala Baby Romeo begitu ya. Jadi itu memang challenge karena gue memang belum melahirkan dan gue belum menikah gitu Iya. kan. Jadi memang Sebuah oke, tantangan baru. banget. Tapi alhamdulillah itu untuk di medsos sendiri, tempatnya di Instagram udah hampir 1.400 viewers ya. Itu Yes. luar biasa pencapaian. Mudah-mudahan membawa berkah dan Amin. kemarin klien pertama gue mudah-mudahan suka dengan hasilnya. Karena itu jadi memory of life-nya mereka sih. Kadang-kadang sebelum anak gue lahir nih ada nih tante lo yang ngomong nih gitu. Asik. Iya. Terus juga mengenai ini hobi barunya. Apa tuh? Ya, nyanyi pasti kan, nyanyi. Terus denger-denger lagi udah bukan lagi udah rilis single baru ya, Alhamdulillah. ya kan? Judulnya tadi Bintang Jatuh, Bintang jatuh. ya kan? Oh ini nunggu hujan, bukan yang bintang. dibahas tadi Bintang Jatuh ya kan? Nah ini tolong dijelasin Bintang Jatuh, kenapa judulnya Bintang Jatuh, proses pembuatannya berapa lama, ya silakan. Kalau ngomongin Bintang Jatuh sebenarnya itu memang karya paling bagus. Ada seorang Hairul Afandi, sekarang ada di Palembang. Itu sudah seperti kakak kandung gue sendiri. Kebetulan Bintang Jatuh ini sempat dibawakan band yang bernama Udara. Udara Band. Ketika gue ya mungkin masih unyu-unyunya dulu lah ya. Sekarang udah gede. Bapak. Nah jadi teman-teman dari Hairul Afandi gue lebih nyaman manggil dia Buddha. Lebih nyaman manggil dia Buddha. Bandnya Buddha udah memang sudah benar-benar bubar. Dalam artian sebenarnya nggak bubar sih, tapi tidak beraktif lagi untuk di dunia recording ini karena alhamdulillah itu kakak-kakak seniorku itu sudah masuk ke instansi pemerintah sekarang rata-rata. Mereka berprofesi mengabdi kepada negara, tugas mulia. Nah gue sempat nanya sama Buddha kalau misalkan dia bawain Bintang Jatuh boleh nggak sih? Cuma sebenarnya obrolan kosong sih. Iya awalnya nih. Iseng doang gitu. Itu 2015 lalu ya. Gue masih awal-awal kesini. Oh boleh silakan. Tapi gimana Buddha? Nanti kenangan nih. Karena kan Indonesia lumayan agak rentan ya Dut ya dengan karya kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Itu kebetulan Buddha yang menciptakan lagunya dan memang bandnya sudah nggak aktif lagi. Monggo silakan dibawakan sesuai dengan karakter vokalnya Lia dan taste musiknya Lia. Gue buat lagu versi pertama itu untuk versi acoustic swing jazz. Tapi gue masuk di kompilasi indie yang bertemakan alam semesta saat itu karena berhubung berjudulnya Bintang Jatuh. Itu tahun berapa? 2015. Thank you buat Bang Ical dari Benz Radio. Wih, Benz Radio. Iya, abang kita itu, abang kita yang bantu ya support gue untuk masuk ke kompilasi itu. Sudah masih ada di Juk sampai sekarang, tapi memang versi saat itu dan beberapa tahun kemudian gue coba untuk I have to do something nih. Gue memang orangnya agak bosenan sih, maksudnya agak-agak autis kalau nggak do something gitu kan. Ya udah, gue iseng-iseng, gue buat ini aja kali ya kan sekarang beat 90-an lagi seneng-seneng banget tuh. Musik-musik 90-an. Masuk kan Anda sepertinya? Anda lagi, saya baru. Saya generasi 2000-an. 2000-an. Mana ada generasi 2000-an main gambaran tepok. Cuma yang 2015 memang gue buat full team, formatnya band, karena ada suara vokal cowok di versi yang itu. Untuk yang kemarin baru rilis, alhamdulillah 9 Juni, gue buat formasinya solo aja. Karena gue buat beatnya beat duran-duran lah, kalau bilang hits di masanya, make it fresh. Make it fresh. Ya. Nah, Bintang Jatuh judulnya. Bintang Jatuh. Kenapa? Story tentang apa sih? Bintang Jatuh tuh identik dengan, kalau bagi gue, harapan maka keajaiban sih. Iya, banyak orang sih make a wish ya. Jadi kayak ada bintang jatuh tiba-tiba terkabul. Whatever lah ya, yang penting bagus dulu. Iya. Ada bintang jatuh no gitu. Ya itu sih, karena
semua manusia sih, kayak bukan gue doang ya, apalagi sebagai seorang pejuang di tanah rantau. Gue selalu berharap dalam hati gue yang paling dalam, Tuhan pasti akan ngasih keajaibannya di akhir perjuangan yang udah gue laluin. Anything ya di sini maksudnya bukan ambisi buat harus jadi artis, enggak. Gue cuma pengen jadi orang yang bisa bikin orang tua gue bangga. Kalau anaknya udah sampai ninggalin rumah dalam artian merantau tuh, ya lu jangan sia-sia. Do something lah yang bikin lo baik untuk diri lo sendiri. Apalagi kalau karya itu memang banyak orang suka. Itu sebenarnya itu hadiah yang paling menurut gue ya achievement paling besar sih itu aja sih. Prosesnya lama nggak bikin lagu itu? Kalau 2015 memang gue dibantu sama tim-tim. Itu 3 hari jadi ya untuk masuk kompilasi. Untuk yang di remix version ini itu gue tuh dapat ilham ya setengah jam sih, gue ngerombak gitu. Oh, dirombak, di remake setengah jam iya, selesai? Gue koreksi apa yang harus gue benerin ya. Gue ambil 4 poin aja di situ, dari lirik, dari beat, dari nada, improvisasi, sama lebih ke sentuhan-sentuhan instrumen yang di versi sebelumnya nggak ada, di sini gue buat ada. Ditambahin ya. lagi biar komplit. Thank you buat Bang Andi Rifani yang udah, ini termasuk salah satu komposer yang udah support juga, selain dari Buddha sendiri yang memang udah buat aransemen musik aslinya, gue improve lagi dan dibantu dengan teman-teman juga. Walaupun istilahnya kalau ditanya lu solo apa band, solo rasa band. Ya gue pengamen juga cuy, maksudnya gue nggak mau terlalu nge-hype lah enggak. Dan ini lagu Bintang Jatuh udah bisa didengerin ya sama teman santai kalau mau dengerin di Spotify udah ada, di Apple Music ada, di iTunes juga udah ada. Ketik Alia Bintang Jatuh, nanti keluar deh. Itu foto lagi merem nunggu Bintang Jatuh. Yes. Oh iya, yang covernya foto lagi merem gitu ya. Embur, nanti nongol tinggi. Iya, gue lagi ngayal sih sebenarnya ngapain ya gitu. Jadi di 3 platform itu, di Joox, di Spotify, sama di kalau Joox untuk yang versi lama, yang lama untuk yang baru kita ada di iTunes, ada di Apple Music, sama di Spotify. Udah available sejak 9 Juni 2020 yang lalu, 2020. Ya. Kasih dong dikit teman santai dengerin. Refnya aja, refnya dikit aja. Dikit segini, dikit. Banget pas ya. Pas dikit banget aja. Dengan air. Dikit aja ya. Dikit aja, cuman udah. Terima kasih. Ini 1 detik dong, jangan. Ini 1 ref lah. Bintang jatuhku, datanglah kepadaku, wujudkan mimpi seperti dulu saat kau mempertemukan aku dengan yang buat resah jiwaku. Bintang jatuhku, tahukah kau ku menunggu hingga malam ini kan berlalu, terjagakan aku dari lelapku. Wih, luar biasa. Buat teman santai, itu cuplikan potongan ref lagunya dari Bintang Jatuh, udah didengerin. Mau tahu versi fullnya langsung aja dengerin di 3 platform tadi. Ya. Nah, tuh buat semua juga production house di luar sana yang mau pakai lagu ini untuk opening sinetron atau FTV-nya langsung kontak aja, ya kan? Ngelenong langsung juga nggak apa-apa, bareng kita. Iya, Mbak, bisa ya. Video klipnya udah ada belum? Coming soon Coming ya. soon, kita ya. menunggu Jakarta, semoga PSBB semoga selesai. corona cepat selesai, video klipnya cepat digarap, modelnya udah ada di sini. Nah, ngarep endorse. Tapi yang masih semoga lagu Bintang Jatuh ini ya secercah sih harapan. Pandemik yang panjang seperti ini ya manusiawi sih, kalau gue juga ngerasa boring gitu. Tapi ya beberapa nada di lagu itu mudah-mudahan bisa jadi semangat lah buat yang ngedengerin, yang happy listening, yang mungkin juga bisa ngambil hikmah dari lirik-lirik yang ada di lagu itu. Ya seberat apapun, gue yakin keajaiban sama harapan tuh tetap bisa bikin kita bertahan. Jadi, itu aja sih dari Bintang Jatuh. Sekaligus dipesan kepada teman santai di era pandemi ini COVID-19 ya kan, jangan berputus asa, iya kan? Maju terus, tetap kreatif, tetap ya do something lah, intinya jangan pernah give up bahwa aduh kayaknya udah nggak ada jalan nih, no way out gitu, nggak ada. Perjalanan masih panjang,
selama napas masih ada di diri lu masih bisa bangkit. Mau ngapain aja lu terserah, yang penting masih di positif. Yes. Begitu ya? Karena kita yakin Tuhan itu ada. Betul banget. Dan keajaiban ada, nanti keterpurukan akan bangkit menjadi sebuah kebangkitan dari semua masyarakat yang ada di Indonesia, teman Ya ampun, santai. filosofi banget. Jadi gua seperti ini setahun sekali doang. Mendekati Lebaran gua akan berbicara seperti ini, habis itu gua hancur lagi. Sebenarnya gua adalah raja kalau, cuman gua mau ngasih tahu doang kalau pada jangan kalau. Baiklah Nobita. Ya kan? Doraemon langsung gitu lagi. Doraemon. Aduh gila bener. Tapi sebenarnya sih gue juga agak kaget sih, karena beberapa tahun lalu gue ngelihat dia memang jauh banget dengan yang Jauh, ya? sekarang gitu loh. Gue juga nggak tahu sebenarnya jiwanya Farley Jackson yang dulu tuh kemana gitu. Yang dulu tuh Farley Jackson yang dulu tuh nggak bisa nge-host ya kan. Komedinya juga sense of komedinya dikit. Kalau sekarang jadi entel, gue juga nggak tahu. Time flies. Time flies yo. Inikah namanya cinta. Jadi keren. Iya. Itu lagu gua. Aduh, kepancing deh. Iya. Terus ya, What? up to personal pertanyaannya nih, ya kan? Agak Pertanyaan wajib nih, ngeri. Pertanyaan wajib gua. dari surat santai. Setiap bintang tamu selalu mau siapapun itu gue tanyain. Kalau ngeri gue langsung nyemplung udah Langsung nyemplung. Enggak, pilihannya gini aja, mau pertanyaannya apa mau nyemplung? Mendingan nyemplung deh kalau mau. Gue mau lihat lo berenang dari situ, ke situ, ke situ, ke situ. Ya gini pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya seputar siapa orang yang paling lo sayang dalam hidup lo sekarang ini? Alasannya kenapa? Nah, itu harus dijawab atau nyemplung. Pilih nyemplung, jawab atau yang ada di dalam kantong saya. Oh, itu acara TV. My prince. My Prince. Prince, pangeran. Ya. Oh, pangeran. Pangeran apa nih? Di Penogoro, Antasari. Dulu sih kalau ceng-cengan Pahlawan. Pangeran Kodok panggilnya. Oh, di Pangeran Kodok. Pangeran Kodok. Pangeran Kodoknya gue. Ala-ala zaman abah gue dulu. Terus? Tama. Namanya Tama. Tama. Oh, Tama. Alasannya? Karena belum bisa ditemuin sampai sekarang. Loh, dia hilang. Kurang lebih seperti itu. Waduh. Wah, teman santai. Barangkali ada yang tahu keberadaan Tama, orang hilang, nanti bikinin aja posternya apa gimana? Kita bikinin posternya. Ini orang sakti nih bisa hilang. Masalahnya fotonya juga gue kagak ada nggak lagi. juga. Ya. Terus gimana ya harusnya? Tama siapa nih? Terus kok bisa Ya. hilang? Dia main sulap apa gimana? Close contact sih, close contact dan memang gue nggak bisa untuk nyari dia di semua medsosnya gue. Orang yang memang benar-benar ngerubah pola pikir gue, egonya gue. Jadi yang tadinya tuh kalau misalkan orang nge-advise ke gue, Li jangan situ ya Li, itu ada jurang di situ deh. Apa sih? Gitu. Tetap lewat. Gue gak pernah nyesel sebelum-sebelumnya kalau ada yang kayak gitu. Nah baru dia doang tuh yang bikin gue nyesel seumur hidup sampai sekarang. Oh begitu. Makanya lo paling disayang dia. Ya Tapi, karena belum bisa untuk say thank you apalagi minta maaf. oh keburu hilang. Keburu hilang. Waduh, ini agak dalam nih teman santai, Pombe. Ini sebenarnya ini bukan curhat santai, jadi curhat tegang. Iya, tadi Makanya gue kosan- megang kopi dari tadi. Oh, buat naikin kafein ya, Ya biar kencang ya. Ya, mendingan tadi daripada jawab gini, mendingan lu tantangannya nyemplung aja, nggak usah jawab pertanyaan gue. Ya sih, Tama yang ya selain nama nyokap gue, ya gue itu yang paling gue sayang sekarang. Bintang Jatuh juga inspirasinya lebih banyak ke dia juga. Oh begitu, berkaitan dengan lagu tadi. Ya. Ini bukan berarti settingan ya, tapi memang gue dalam waktu hitungan menit bisa dapat inspirasi buat ngerombak itu format lagu yang 2 tahun sebelumnya memang udah sempet recording untuk Bintang Jatuh ini. Ya gue dapat inspirasi aja. Berarti sampai sekarang, ini hilang tahun berapa nih? 2013. 2013 sampai sekarang masih hilang. Oh, dan lu masih mencari? Still. Mencari ya. Berarti oke teman santai semua lo juga bisa membantu ikut mencari yang bernama Tama. Jadi lu komen aja kalau punya teman Tama, keluarga Tama, pokoknya semua Tama lu komen di bawah. Lu akan mendapatkan hadiah iPhone 5 berapa? iPhone berapa? Pokoknya lu bantuin cari yang namanya Tama. Ntar dipotong video gue di share jadi viral. Tama ini ada nyariin lu, semua Tama ya kan. Tapi lu berharap dong kalau misalnya ketemu di Tama. Pastinya. Nah, pertanyaan terakhir nih, last questionnya yang berkaitan dengan yang tadi. Tadi kan orang yang disayang siapa, alasannya kenapa. Nah sekarang, andai kata lu mendapat kesempatan hidup lebih lama, 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan, nah lu mau mengungkapkan apa terhadap orang yang lu sayang ini? Dalam hal ini berarti tadi kan jawabannya Tama ya pilihannya.
Nah, apa yang mau lu ungkapkan? Tuh, silahkan. Ada tisu nggak sih? Hah? Nih gue sobekin. Berat nanyanya Nobita, aduh. Itu bukan gua nanya. Gue nggak tahu kalau ada pertanyaan begini. Itu ini kan apa namanya? Emang 2 pertanyaan terakhir tuh wajib ada di curhat santai. Siapapun bintang tamunya harus dijawab atau pilihannya cemplung ke kolam renang sekarang juga. Tuh. Ya kalau misalkan gue dapat kesempatan hidup, dapat umur yang lebih panjang, amin. Amin. Sesuatu yang mau gue omongin ke Tama, apapun nanti hasilnya misalkan dalam masa pencarian ini, ya gue sih sebenarnya udah menerima apapun endingnya. Good ending. Tapi atau kalau bad misalkan ending? memang mungkin tidak dipertemukan ataupun dipertemukan dalam bentuk yang berbeda, nggak seperti dulu, gue cuma mau say sorry. Mohon maaf banget kalau gue sempat melakukan kesalahan, yaitu tidak mendengar saran dari orang yang peduli sama gue. Mungkin kalau orang yang peduli karena kita sukses, kita kaya, kita cantik itu banyak. Tapi yang peduli karena memang benar-benar khawatir itu langka. Jadi gue mau ngucapin mohon maaf sekali atas kesalahan yang udah gue perbuat, yaitu gue tidak mendengarkan kekhawatiran, saran dari orang yang memahami, yang mengkhawatirkan gue dengan tulus. Gitu aja sih. Selain maaf ya pastinya juga thank you buat pihak-pihak yang sampai di masa perjuangan gue sampai sekarang untuk ada di tanah rantau, gue memperjuangkan karir segala macam, masih bertahan, yang udah tahu plus minusnya karakter gue. Pertama kalau mungkin gue ketemu Tama dan Tama melihat ini, gue menyesal dengan kesalahan yang udah gue perbuat saat itu. Andai mungkin saat itu gue tidak membantah apa yang dia bilang, ya mungkin juga kagak ngilang sampai sekarang. Ya, karena mungkin gue udah dijudge, ini anak perempuan kok bandel ya diomongin. Sebut aja waktu itu kejadiannya gue hampir dirampok di salah satu bus yang gue naikin untuk on the way ke Jakarta, karena gue tidak mendengarkan omongan dia saat itu. Padahal udah 3 kali di reminder. Dan gue tetap membandel, kejadian. Dan ketika gue untuk mau ngomong say sorry apalagi thank you pun gue udah gak ada kesempatan apa-apa. Karena semua data, semua gambar, gadget gue pun sempat hilang ketika gue ngalamin tindakan kriminal di Jakarta, biasa lah ya. Tapi mungkin itu Tuhan juga menegur gue, lain kali jangan bandel lagi ya, lu gak bisa lagi, lu minta maaf gitu. Oke. Berarti lu benar-benar menyesal akan kejadian itu ya. Tapi nggak apa-apa, menyesalnya jangan terlalu berlarut-larut karena setiap manusia pasti punya kesalahan, ya kan? Dan penyesalan itu selalu ada di terakhir. Maksudnya di kemudian hari terakhir. Nggak mungkin penyesalan ada di depan. Kalau yang ada di depan itu bukan penyesalan, tapi pre-order. Aduh, bapak e-commerce banget. Iya, pre-order ada di depan, penyesalan ada di akhir. Iya, kadang-kadang suka gitu gue pre-order barang, begitu sampai barangnya kok begini, nyesel. Nah, adanya nyesel di terakhir. Ya, itu intinya juga mungkin ya, gue juga mewakili kaum gue sendiri sih. Memang perempuan terkadang di era milenial seperti sekarang, ada yang kita sebut barbar lah. Lo jadi perempuan barbar. Kamu pemain Mobile Legends ya? Istilahnya barbar. Atau mungkin lebih ke reman banget sih lo gitu. Tapi ya memang tetap harus ada di koridor. Perempuan ya tetap perempuan. Pada kodratnya seorang perempuan itu, seorang wanita harus ada di koridornya. Ya. Dan memang salah satu kodrat ataupun memang yang harus dilakukan itu memang penurut itu wajib buat perempuan. Apalagi untuk hal yang baik. Teman santai. Perempuan wajib untuk menjadi seorang penurut, ya kan? Dalam hal yang baik gitu. Ini tidak ada berkaitan dengan bucin. Tenang aja. Ya, benar ya? Iya. Ya, itulah tadi teman santai. Udah keluar unek-uneknya dari seorang Alia, dari mulai sejarah karirnya dia, hijrahnya dia dari Lampung ya, dari Lampung ke Jakarta, akhirnya bekerja di Jakarta, memulai karirnya akhirnya di Jakarta juga. Nah, itu dia. Terus juga curhatan hatinya udah keluar, tentang singlenya juga udah keluar, ya. Mau disampaikan sedikit buat teman santai? Ya mau gue sampaikan, memang ini konten agak memang beneran gila sih. Gila dalam artian gila positif ya. Mungkin gak kebanyakan konten yang mengulas detail. Mungkin kebanyakan cuma fun. Tapi YouTube untuk channel yang Fadli punya, ini memang punya nilai plus kalau menurut gue.
Thank you. Mudah-mudahan semakin berkembang dan teman-teman santai Amin. boleh ambil untuk pesan positif yang ada di dalam semua rubrik yang santai bareng gue punya. Dan mudah-mudahan juga cerita gue bisa menginspirasi ataupun mungkin untuk teman-teman semoga suka masyarakat Indonesia menerima karya yang gue buat. Bisa menjadi motivasi juga buat Yes. semua ya kan? Nah itu dia teman santai ya kan di episode curhat santai kali ini ya. Beneran Buat teman- curhat sih gue. Iya bener. Cuman tadi nggak ada tisu ya, kalau ada tisu Embur. sebenarnya bisa sih kamu nangis, tadi tinggal nyelam sambil nyelam nggak kelihatan kan basah semua. Jangan. Buat teman santai semua di rumah yang lagi nonton atau di mana aja kalian lagi nonton, nah yang belum subscribe gimana caranya? Diklik aja subscribe-nya sekarang juga. Yes, kalau ada lonceng jangan dimatiin loncengnya. Dinyalain biar Nyalakan. tahu notifikasinya masuk. Iya, dan juga jangan lupa untuk komen Mm-mm. plus Di-share juga. like-nya juga dong. Oh iya, like-nya juga. Di-share juga ke teman-temannya, ke keluarganya semua. Yes. Dan selain itu juga bisa support channel ini dengan cara di-search di Facebook page-nya, terus di Instagram-nya @santaibarenggue. Nah, itu dia. Bisa di-follow di situ. Gitu. Di-like juga. Mudah-mudahan untuk santai bareng gue semakin bisa lebih berkembang, Amin. lebih bisa mencakup masyarakat luas dengan semua pihak ya. Betul. Dan ini lagi santai bareng gue saat ini posisinya lagi OTW ke 1000 subscriber ya kan. Yes, kita doakan semoga. Pokoknya lo subscribe semua deh, pokoknya subscribe. Kalau santai bareng gua 2 juta subscriber, PS5 giveaway-nya. Lo mau kan PS5? 2 juta subscriber lo mesti bikin. Ajak masyarakat Indonesia yang lagi berenang semua subscribe tuh. Jadi Benar-benar semakin berkembang. Nggak tahu kan mereka kan ada di belakang kan biar infam juga. Biar tanda ada gue itu gitu. Ya, jadi sekian dulu episode kali ini bersama gue Fadli Jackson dan Alia. sampai ketemu lagi, see you on next episode di santai bareng gue, tetap di episode playlist yang lain juga. Gitu. Dengan bintang tamu yang lebih keren-keren pastinya. bukan Betul juga main. yang mau ikutan, boleh dong. Boleh, langsung aja komen. Kalau masih ada yang mau nanya tentang Alia, komen aja langsung di IG-nya, tadi ada di bumper awal kan. Alia_Enfresh. Nah, oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wabarakatuh. and bye bye. Bye-bye. See you again.